Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa KKR Net, panggilan keselamatan yang berbahagia. Yang pertama adalah KKR Net ini. Kemudian yang kedua adalah Pekan Olahraga Nasional yang ke-20. Yang pada beberapa hari yang lalu sudah dibuka dengan megah, dengan dahsyat, mewah, dan luar biasa. Saudaraku, terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan bagi kita pada malam hari ini, sebagaimana kesaksian hidup penata layanan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ferdinand. Salam hormat untuk semua umat Tuhan yang ada di tanah Papua, apakah itu yang ada di Papuma, di Serui, di Waropen, Nabire. Biarlah Tuhan memelihara, memberkati mereka di mana saja berada. Saudaraku, kemarin malam kita sudah mempelajari pelajaran yang sangat penting, panggilan keselamatan dari pahlawan Kitab Wahyu. Bagaimana Yesus sebagai pahlawan agung kita yang sudah menang bertarung dengan iblis, setan, si ular tua. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama panggilan keselamatan untuk hidup kekal di surga sambil menunggu Maranatha. Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Sepanjang hari kami sudah beraktivitas. Malam hari ini, di mana saja kami berada, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami akan dengarkan boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Sembunyikan hamba-Mu di bayang-bayang salib-Mu. Sesungguhnya hanya Tuhan yang ditampilkan, hanya Tuhan yang dimuliakan, dan hanya Tuhan saja yang dibesarkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Janji Tuhan kepada kita semua, umat-umatnya yang percaya dan yakin kepadanya. Apakah peristiwa ajaib ini saat pengharapan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, yang semakin dekat ini? Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Di dalam Titus 2 ayat 12 dan 13. Ini adalah tulisan Rasul Paulus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13. Dan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia,
dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara lihat yang saya garis bawahi. Ini adalah hal yang sangat penting. Tulisan Rasul Paulus, karena Allah mempunyai kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia. Jadi sementara kita menanti akan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia, biarlah kita selalu dididik, kita selalu mengajar, kemudian kita selalu meninggalkan keinginan duniawi. Ini ada satu pertanyaan yang sangat penting. Benarkah Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu akan datang? Ini mungkin pertanyaan juga saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah. Ini juga pertanyaan orang-orang, benarkah Yesus Kristus, Isa Al-Masih akan datang? Mari kita tanya di Alkitab. Matius 24 ayat 3. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini adalah percakapan Yesus dengan murid-murid di Bukit Zaitun. Murid-murid dalam diskusi mereka bertanya kepada Yesus mengenai tanda kedatangannya. Gantinya kita cari jalan keluar terhadap masalah dunia sekarang ini. Marilah kita sama seperti murid-murid Yesus, bertanya tentang kapan Yesus akan datang dan apa tanda-tandanya. Yang pertama, akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara boleh baca di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Hampir 2 tahun dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Itu membuat kita sulit, membuat kita susah ke gereja, ekonomi susah, kesehatan menurun, dan itu adalah merupakan tanda akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua, akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Boleh baca di Lukas 21 ayat 8, Matius 24 ayat 11, dan Matius 7 ayatnya yang ke-15. Mujizat palsu akan terjadi. Kemudian penyembuhan palsu akan terjadi. Kemudian buat atau ajaran palsu juga akan terjadi. Banyak orang menyebut dan memanggil nama Tuhan, dan mereka hanya di bibir saja, tidak termasuk di dalam apa yang mereka ingin sampaikan. Hanya di bibir saja mereka memanggil nama Tuhan, namun di hati sanubari mereka itu tidak demikian. Yang ketiga, akan muncul kebangunan rohani palsu. Matius 7 ayat 12, 22, 23 dan 2 Timotius 3 ayat 5. Firman yang diberitakan itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kemudian buah atau hasil atau praktik kehidupan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mereka mengajarkan yang akan ada di Alkitab, namun buah atau hasil dari apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kemudian nubuatan yang diajarkan tidak digenapi. Yeremia 28 ayat 9. Selanjutnya, mengakui dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah merupakan tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang keempat, akan tampil pengejek-pengejek yang hidup oleh hawa nafsu. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ke-7. Yang terutama
harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek. Itu yang saya garis bawahi, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di akhir zaman, sementara menunggu kedatangan Tuhan, akan ada pengejek. Mereka akan mengejek umat-umat Tuhan. Mereka akan menghina umat-umat Tuhan. Yang kelima adalah umat Allah akan dianiaya dan semakin dibenci. Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Oh, ini sungguh luar biasa bagaimana keadaan umat-umat Tuhan, bagaimana orang melihat umat-umat Tuhan pada saat ini. Yang keenam, akan banyak muncul kemurtatan rohani. Jadi dingin dan kejahatan bertambah. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saling menjual, saling menjelekkan, mempersalahkan, menjelekkan antar sesama. Itu adalah keadaan dunia sementara kita berada di tempat ini sekarang. Yang ketujuh, umat Allah akan semakin menghadapi siksaan lahir maupun batin. Secara fisik dan mental akan ganggu. Matius 4 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Umat Allah akan semakin menghadapi siksaan lahir maupun batin. Diberhentikan bekerja oleh karena mempertahankan akan keyakinannya melalui beribadah. Kemudian oleh karena dibaptis, diusir dan dibenci oleh keluarga. Tidak naik kelas pernah mungkin dialami oleh saudara-saudara kita. Tidak lulus dalam berbagai tes oleh karena mempertahankan akan imannya. Kemudian tidak promosi, hanya dalam posisi stagnan karena mempertahankan akan keyakinannya. Sering teguran, dimarahi, tidak disenangi, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat umat Allah semakin menghadapi siksaan lahir maupun batin. Yang kedelapan, menurunnya moral manusia. Matius 24 ayat 37 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudaraku, dunia saat ini mengalami hal-hal yang buruk. Pesta pora, pelesir itu sementara terjadi. Percabulan, perbuatan cabul, LGBT, kawin dengan binatang, penyimpangan seksual, itu adalah hal-hal yang sementara terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu saya mengajak, mari kita jaga kesucian rumah tangga kita masing-masing. Bagi yang sudah berkeluarga dan bagi yang belum keluarga, mari kita jaga iman kita, keyakinan kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Yang kesembilan, bertambahnya kabar-kabar perang antar bangsa. Bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Matius 24
ayat 6 dan 8. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semua itu baru awal penderitaan menjelang zaman baru. Di mana-mana ada terjadi perselisih paham, baik antar negara, antar kelompok, antar sesama. Kemudian terjadi perdamaian, damai, dan ternyata damai ini hanya merupakan simbol saja. Sesudah itu terjadi perselisihan, pertengkaran lagi. Yang selanjutnya, bertambahnya bencana, kekeringan, dan kelaparan. Matius 24 ayat yang ke-7. Pada abad ini, saudaraku, terjadi kekeringan dan kelaparan yang paling besar yang terjadi di Rusia, di India, kemudian di benua Afrika, Afrika Tengah, Afrika Utara, dan di tempat-tempat yang lain. Bencana-bencana, kekeringan, dan kelaparan jadi. Tuhan, di tanah Papua kita masih cukup makanan. Kemudian yang ke-11, bertambahnya penyakit bala sampar. Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Kata asli untuk bala sampar dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru artinya wabah atau penyakit. Wabah, virus. Dunia ini sudah dilanda dengan banyak sekali virus. Ada virus flu burung, ada flu babi, ada AIDS, corona. Belum selesai corona COVID-19, sudah ada lagi yang varian baru Delta. Dan mungkin ada lagi, dan mungkin masih banyak lagi. Oleh sebab itu, mari kita hanya selalu bergantung, berharap kepada Tuhan saja. Yang ke-12, bertambahnya pencemaran, polusi alam dan lingkungan. Yesaya 51 ayat 6. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Artinya yang sudah tua. Sehingga mengakibatkan korban bagi manusia itu sendiri. Karena manusia merusak lingkungan, karena manusia merusak hutan, sehingga kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia itu kembali lagi terjadi kepada manusia itu sendiri. Yang ketiga, gempa bumi dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit pada matahari, bulan dan bintang, serta deru dan gelora laut. Ini sudah banyak dan sering terjadi pada saat kita membuka layar TV kita atau kita melihat media online kita, Facebook dan sebagainya. Banyak sekali kabar-kabar gempa bumi, tsunami, banjir bandang itu terjadi di sekitar kita. Yang ke-14, pengetahuan meningkat. Daniel 12 ayat yang ke-24. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Menjelang kedatangan Yesus akan terjadi ledakan ilmu pengetahuan. Alat-alat komunikasi yang canggih muncul. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba menciptakan alat-alat yang canggih. Yang bayangkan saudara, yang satu ada di dunia yang lain. Artinya saya ada di Papua, bisa berkomunikasi dengan keluarga saya yang ada di Manado, yang ada di Amerika, dan ada di mana saja melalui video call. Namun saudara-saudara, ada juga orang-orang oleh karena kecanggihan alat-alat komunikasi ini sehingga
membuat juga orang-orang tertentu itu bisa jatuh. Jadi hati-hati dengan pengetahuan kita, bisa juga membuat kita jatuh kalau kita salah menggunakannya dan salah memanfaatkannya. Yang berikut, yang ke-15, Injil diberitakan di seluruh dunia. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Ini KKR Net, Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, dan semua media-media online dimanfaatkan untuk kabarkan firman Allah. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Allah sementara bergerak melalui saya, melalui saudara pemirsa, dalam menyampaikan kabar selamat kepada semua orang yang mau menerimakan kabar keselamatan itu. Saudara lihat bagaimana oleh baptisan-baptisan banyak orang yang bertobat, yang datang kepada Tuhan. Di berbagai belahan dunia mereka datang kepada Tuhan tanpa mengenal suku, membedakan bangsa, bahasa, dan ras. Semua ingin agar supaya menerima kebenaran firman Tuhan. KKR besar sebelum pandemi, banyak sekali KKR besar yang dibuat, yang dijalankan. Itu adalah untuk menyatakan bagaimana Kristus sudah tidak lama lagi akan datang. Saudaraku, kapankah kedatangannya itu? Kapan peristiwa besar dan ajaib ini akan terjadi? Kita jangan salah untuk menjawabnya. Mari kita tanya di firman Allah. Mari kita tanya di Alkitab ini. Di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-33. Firman Allah berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, ada kurang lebih 15 tanda-tanda kedatangan Kristus. Dan kebanyakan, mungkin semua dari tanda-tanda itu sudah terjadi. Ingat ayat ini. Waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Apa artinya di ambang pintu? Artinya sudah dekat sekali. Tinggal mau melangkah lagi. Alkitab menuliskan kedatangan Yesus berulang-ulang. Di dalam Alkitab ini kita boleh baca, kita boleh belajar bagaimana kedatangan Yesus berulang-ulang ditulis di Alkitab. Oleh karena itu adalah hal yang sangat penting. Ada 1845 ayat di Perjanjian Lama yang menulis tentang hal kedatangan Yesus. 17 buku dari 27 buku Perjanjian Baru mengamarkan pentingnya hal itu, yaitu hal kedatangan Yesus. Dari 260 pasal di seluruh Perjanjian Baru, terdapat 318 ayat menyatakan tentang kedatangan kedua kali, atau 1 dari 30 ayat Perjanjian Baru menuliskan bagaimana pentingnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Kepastian kedatangan Yesus itu adalah pasti. Apakah saudara suka, apakah saudara mau, apakah saudara senang, kedatangannya adalah pasti. Mari kita lihat. Yang pertama, ia datang
terlihat oleh semua mata. Kisah 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Ini adalah perkataan dua orang yang berpakaian putih. Ya, mungkin malaikat, ya, katakan kepada orang-orang Galilea pada waktu Yesus terangkat. Ia datang terlihat oleh semua mata. Di dalam Wahyu 17 ayatnya yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan di setiap mata akan melihat, dan juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yang kedua, ia akan datang dalam kemuliaan. Matius 16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang ketiga, ia akan datang dalam kuasa yang besar, yang sangat besar. Matius 24 ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Yang keempat, ia datang bersama malaikat. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sungguh luar biasa kedatangan Kristus nanti. Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, artinya banyak sekali, tidak dapat dihitung. Yang kelima, janji Yesus pasti, ia akan datang segera. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Jadi janji Yesus ia akan datang itu adalah hal yang pasti, bukan tidak pasti. Wahyu 22 ayatnya yang ke-20. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Yang keenam, ia akan datang saat yang tidak diketahui. Lukas 21 ayat 34 dan 35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.
Nah, oleh sebab itu, apa yang saya dan saudara dapat lakukan? Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangannya. Hanya Allah sendiri yang tahu akan kedatangannya. Matius 24 ayatnya yang ke-44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang saat yang tidak dapat kamu duga. Kita boleh bekerja, kita boleh berkarya. Bagaimana Yesus akan datang dalam waktu yang masih cukup lama, masih cukup panjang. Tetapi kita bersiap sebagaimana Yesus akan datang besok. Artinya kita harus siap sedia mempersiapkan diri saya pribadi, diri Anda pemirsa yang berbahagia, diri keluarga kita masing-masing. Kepastian janji kedatangan Yesus adalah sangat pasti. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Janji Yesus Kristus Isa Al-Masih, aku datang, aku akan datang kembali. Pertanyaan saya pada malam hari ini. Percayakah saudara bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya? Sediakah saudara untuk menyambut akan Yesus Kristus? Ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Banyak orang yang hanya percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Namun untuk kesediaannya menyambut akan kedatangan ini, masih banyak orang yang masih ragu-ragu. Karena dia masih terbabit dengan keadaan dunia. Memang saudara-saudara, di dunia ini barangkali merasa senang, namun itu hanya sementara saja. Hari bahagia yang dinantikan oleh setiap umat manusia adalah bagaimana dia menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus sementara mengetuk pintu hati saudara pada saat ini. Bersediakah Anda menerima Dia untuk menjadi juru selamat Anda pada saat ini? Bersediakah Anda untuk menerima undangan Yesus Kristus pada saat ini? Apakah itu saudara-saudara yang ada di Puma? Apakah itu saudara-saudara yang ada di Asmat, di Merauke, di Waropen, atau yang ada di Timika, atau di Sarmi, atau saudara-saudaraku yang tinggal di Manado, ataupun pemirsa di mana saja Anda berada. Hari ini, saat ini, malam ini, Yesus mengetuk pintu hati saudara. Bersediakah Anda menerima panggilan Yesus Kristus ini? Itu adalah pilihan saudara. Itu adalah pilihan saudara. Jangan dengan paksa. Pastikan Anda sebelum beristirahat malam hari ini, Anda harus pastikan bahwa terima kasih Tuhan, saya bersedia menerima panggilan Yesus Kristus. Kalau itu adalah jawaban Anda untuk menerima Yesus Kristus, menerima panggilannya pada malam hari ini, saya ajak saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita